Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Pemerintah Indonesia ini mengeluarkan sejumlah pernyataan mengenai situasi terkini di Ukraina pasca serangan Rusia. Dan berikut kami hadirkan pernyataan Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah terkait konflik bersenjata di Ukraina. 4 butir poin yang kita sampaikan, saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Tiga, menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. 4. KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Pemirsa, Rusia telah memulai perang dengan menginvasi skala penuh ke Ukraina. Apa yang mendorong Rusia akhirnya melakukan tindakan militer terhadap Ukraina? Sudah bergabung bersama dengan kami ada pengamat hukum internasional Bapak Teuku Faizasyah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam. Iya, Pak Reza. Salam dari Bandung. Ya, siap. Iya, Pak Reza, mungkin bisa dimulai dari menjelaskan duduk perkaranya dalam bahasa yang lebih simpel ini untuk pemirsa TV One. Sebetulnya bagaimana sih permasalahan antara Rusia dan Ukraina ini? Karena kan kita tahu backgroundnya sudah panjang sekali dari tahun 2014 gitu, Pak. Gimana, Pak? Betul. Ini kan sentimen bersama sejak berakhirnya, sejak bubarnya Uni Soviet kan. Jadi negara-negara itu pecah dalam beberapa banyak negara yang kecil-kecil, dan dari kalangan negara tersebut ya Rusia dan Ukraina adalah yang terbesar, dan memang mereka dua-duanya memiliki senjata nuklir. Jadi di satu sisi terjadi rivalitas kepemimpinan dari Rusia dan Ukraina. Kemudian pada saat yang sama juga kelihatan bahwa Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin ini bisa maju lebih cepat, dan dalam waktu singkat dia bisa mengklaim bahwa Rusia adalah pemilik mandat dari kepemimpinan Uni Soviet sebelumnya, dan negara-negara Barat tidak menentang itu karena mereka melihat daripada nanti ribut berkelanjutan ya sudah, karena memang Rusia yang paling mampu, dan selama ini di bawah Union of the Soviet Socialist Republic memang kekuatan utamanya berada di Rusia. Pada saat yang sama Rusia menaik, Ukraina menurun. Kemudian di Ukraina terdapat wilayah-wilayah yang mayoritas berpenduduk Rusia seperti Donbas, Luhansk, Donetsk dan Crimea. Dan dalam proses pembentukan negara yang baru tersebut, memang disinilah masalahnya begitu. Pihak Rusia sangat cepat melakukan integrasi atas 3 wilayah terakhir ke dalam Rusia, namanya Russian Federation, dan juga masalahnya proses komunikasi internasionalnya juga tidak manis, sehingga secara de jure itu 3 wilayah sudah masuk ke dalam wilayah Russian Federation, tapi Ukraina merasa mereka masih memiliki kewenangan di situ, dan juga Barat sayangnya ikut campur. Terlebih lagi setelah Ukraina menyatakan diri akan masuk NATO, yang walaupun belum diterima secara resmi, proses konstitusionalnya masih belum berjalan, tapi NATO sudah berpikir ini negara akan segera masuk ke saya, dan untuk itu ya harus dinafkahi sesuai dengan standar-standar yang ada di NATO dan juga di European Union. Jadi tegang sekarang, kita berhadapan dengan sistem hukum yang perspektif hukum yang berbeda. Dari perspektif Rusia, mereka mengamankan wilayah karena 3 wilayah tersebut, Donbas, Luhansk, dan Donetsk, sudah merupakan bagian dari Russian Federation. Tapi kenapa diganggu terus oleh pemerintah Ukraina? Misalnya Menteri Dalam Negeri Ukraina sempat datang ke sana membawa media asing, dan juga pada saat itu terjadi krisis domestik di mana sang Menteri Dalam Negeri Ukraina itu
terjebak dalam suatu konflik senjata, tapi untung bisa selamat. Terus pada saat yang sama pihak Barat berpikir yang terjadi adalah pemaksaan suatu proses integrasi, dan untuk itu menurut perspektif Barat ya pihak Ukraina mendukung pihak Rusia mendukung perpecahan yang terjadi di wilayah Ukraina dan mempercepat proses integrasi tersebut. Jadi yang terjadi itu adalah dua penafsiran hukum internasional yang berbeda. Ya walaupun secara de jure kita bisa katakan tiga wilayah ini sudah masuk ke dalam Rusia, tapi Barat menganggap ini urusan hukum internasionalnya belum beres dan semakin pelik karena Ukraina meminta dukungan dari NATO. Jadi bisa dimengerti sekarang sedang terjadi kampanye besar-besaran secara diplomatik dari kedua negara tersebut untuk mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Dan terakhir kan Dubes Ukraina minta Indonesia bersuara keras agar bisa membuka mata Rusia bahwa dia berlaku salah. Dan untungnya pemerintah Indonesia, tadi kita perhatikan Kementerian Luar Negeri sangat hati-hati sekali. Karena jangan sampai nanti dianggap ini adalah suara dari ASEAN, suara GNB, suara OKI, dan suara kira-kira Majelis Umum. Jadi saya bisa mengerti kenapa Kementerian Luar Negeri sangat hati-hati menggunakan kata kunci seperti prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat. Jadi bisa dimengerti dalam kondisi ini Indonesia normatif, lebih baik normatif daripada terlibat dalam suatu ajang persengketaan negara-negara lain. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengapa Indonesia lebih memilih untuk mengambil langkah normatif, Pak Reza, di sini kita tahu sebetulnya dari pihak Rusia atas tindakannya ini mengklaim tidak melakukan invasi, tapi tentu hal berbeda ada di perspektif ataupun pemikiran dunia Barat ini ya, menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk invasi. Nah, tanggapan Pak Reza sendiri bagaimana, Pak? Memang sekarang ya kita berhadapan dengan PBB yang tidak bisa mendalami masalah ini. Jadi idealnya sejak kasus ini terjadi, sejak tahun 2014, itu PBB itu menempatkan suatu perwakilan khusus di wilayah yang disengketakan tersebut dan bisa melihat secara objektif begitu. Dan sekarang yang terjadi adalah saling klaim. Pihak Barat, dalam hal ini NATO dan Ukraina, mengatakan yang terjadi adalah invasi. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Rusia, yang terjadi adalah mereka justru mencegah perang lebih lanjut dengan mengamankan batas-batas wilayah yang terwujud sejak masuknya Donbas, Luhansk, dan Donetsk tersebut begitu. Jadi dalam hal ini ya dunia membutuhkan suatu jalan tengah. Dan jalan tengah itu tidak banyak negara yang bisa lakukan itu. Baru-baru ini Turki mencoba datang ke wilayah Ukraina, tapi kan Rusia menolak karena Turki menggunakan dua kaki. Kaki pertama untuk menunjukkan kesan bahwa dia itu netral, oke. Tapi pada saat yang sama, kaki yang satu lagi untuk meningkatkan pamornya di kalangan negara-negara Barat, terutama sekali NATO dan Uni Eropa, bahwa dia adalah anggota yang kredibel sebagai peacemaker di kalangan NATO dan Uni Eropa. Di dalam hal ini saya sangat berharap Indonesia ambil alih deh Majelis Umum. Baik, nanti kita akan harapan saya begitu. Ya. Baik, Pak Reza, kita akan bahas kembali lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Breaking News TV One.